warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini anak-anak? Sehat luar biasa. Ya, alhamdulillah kalau semuanya sehat luar biasa. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo pimpin doanya. Marilah kita berdoa dimulai, berdoa selesai. Iya, terima kasih. Semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk memupuk rasa nasionalisme kita, alangkah baiknya kita bernyanyi terlebih dahulu. Oke, ayo semuanya berdiri. Oke, nyanyi selesai. Ya, ada nggak perasaan kalian? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Ada nggak yang sedih, bahagia, ngantuk, atau khawatir? Ada nggak? Di antara yang empat ini, mana kira-kira yang mengutarakan kalian? Bahagia. Iya, oke. Alhamdulillah semuanya bahagia. Nah, kalau kalian bahagia semua berarti sudah siap untuk menerima pembelajaran. Nah, coba perhatikan ini. Apa pendapat kalian tentang gambar ini? Apa pendapat kalian? Itu mengenai petunjuk lokasi, Bu. Iya, mengenai petunjuk lokasi. Nah, kira-kira pernah nggak kalian ke suatu tempat tapi kalian nggak tahu tempatnya? Pernah. Jadi apa yang kalian lakukan? Nanya orang. Iya, ada yang pakai Google Map, ada juga yang bisa nanya sama orang, ya kan? Cuman jarang ya kan sekarang kalau nanya sama orang, ya kan? Kebanyakan sekarang menggunakan Google Maps. Nah, itu dia. Inilah dia nanti kita untuk pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi manfaat kecerdasan artifisial dalam berbagai aspek kehidupan. Ya, nanti kita pembelajaran kita tentang manfaat-manfaat kecerdasan artifisial di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita ice breaking dulu ya. Oke. Ayo, yang semangat kita ice breakingnya ya. Kalau bisa kita berdiri semua ya. Ayo coba berdiri dulu semuanya. Oke, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Iya, siap belajar semua? Oke, silakan duduk kembali. Nah, perhatikan. Kalian lihat dulu video ini. Ini video pembelajaran kita hari ini ya. Atau KA sudah banyak dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari loh. Salah satunya di bidang transportasi. Kita sering memanfaatkan Google Maps ketika mencari rute tempat yang kita tuju. Dari Google Maps kita bisa Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Kita menggunakan mobil, Konsentrasi. atau berjalan kaki, kita cukup masukkan posisi tempat kita berangkat dan tempat yang akan kita tuju. Dan secara otomatis Google Maps menunjukkan rute tercepat yang bisa kita ambil. Membantu banget kan ya Google Maps ini. Contoh pemanfaatan KA berikutnya di bidang pendidikan. Kita bisa memanfaatkan Google Translate untuk menerjemahkan suatu kalimat dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Kita juga bisa mendengarkan bagaimana cara pengucapan dari bahasa yang kita translatekan. Contohnya ini, kita mentranslatekan ke bahasa Inggris. Nah, kita bisa mendengarkan pronunciation yang tepat. Selanjutnya, kalau kita merasa nggak enak badan, kita bisa memanfaatkan KA di bidang kesehatan. Contohnya dengan menggunakan aplikasi AI Healthy Assistant. Kita bisa menceritakan gejala yang kita alami kepada dokter AI yang kita pilih. Dan dokter AI akan memberikan diagnosa serta saran-saran kesehatan yang baik untuk kita. Tapi kita harus detail dalam menceritakan gejala yang kita alami agar mendapatkan output yang detail pula. Selain ketiga bidang tersebut, masih banyak bidang lainnya yang memanfaatkan kecerdasan artifisial atau KA. Yuk kita belajar bareng.
Nah, oke. Dari video pembelajaran tersebut, kira-kira anak-anak sudah mengerti atau belum? Sedikit, Bu. Iya, sedikitnya. Tadi ada berbagai bidang. Bidang apa aja tadi yang di dalam video tersebut? Pendidikan, transportasi, kesehatan. Nah, di dalam video pembelajaran tadi hanya ada di 3, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Kira-kira ada nggak di bidang lain? Ada, Bu. Apa itu? Keamanan. Nah, kalau di keamanan contohnya apa kira-kira? Iya, benar, CCTV, ya kan? Kalau di bidang keamanan ada CCTV. Kemudian apa lagi? Pernah nggak kalian Di handphone, Bu. Ada Wajah, Bu. pengenalan wajah? Iya, kalau kalian pernah nggak lihat satpam itu yang megang ini, terus nanti kalau apa ada yang bunyi? Pernah nggak? Kalau di mall atau di Alat pengaman itu ya, Bu? iya ada juga yang ininya. Apa namanya? Saya pun bukan namanya. Yang untuk kalau deteksi. Deteksi, deteksi, ya kan? Nah, itu dia bidang keamanan ya. Nah, oke, dari situ sudah paham atau belum? Sudah, Bu. Sudah. Nah, berarti banyak di dalam kehidupan kita sehari-hari yang menggunakan AI ya kan? Baik itu pendidikan, kesehatan, keamanan, kemudian apa lagi tadi? Transportasi. Nah, di antara bidang-bidang itu, apakah kalian pernah nggak menggunakannya? Pernah, Bu. Iya, yang mau di bidang apa? Transportasi. Iya, transportasi. Mau kemana? Sekolah. Ke sekolah. Oh ya, ke sekolah naik ojek pakai Google Map. Kalau yang di bidang pendidikan pernah nggak? Pernah, Bu. Pernah. Ngapain? Google Translate, Bu. Google Translate. Iya, sekarang kan bahasa Inggris di sekolah kita sudah diterapkan kan? Kebanyakan anak-anak nggak ngerti. Kalau dikasih PR, pasti mereka melihat di Google Translate. Nah, oke, sudah paham semua? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah paham, Ibu mau memberikan kalian tugas kelompok. Jadi kalian kerjakan. Kemarin kan saya sudah bilang sama kalian untuk membawa HP. Jadi nanti tugas kalian ini mengerjakan tugas kelompok menggunakan handphone. Nah, saya bagi menjadi 2 kelompok. Nah, oke. Kalian bisa menggunakan HP tersebut untuk mencari. Nah, coba perhatikan situ. Di LKPD-nya, pilihlah 3 tempat umum yang ada di daerah Simalungun. Jadi kalian boleh pilih 3 tempat yang mau kalian datangi atau yang mau kalian ketahui. Di situ menggunakan Google Maps. Di dalam Google Maps itu ada dia waktu jarak tempuhnya, menggunakan mobil, menggunakan sepeda motor, dan menggunakan jalan kaki. Nah, kalian bisa mengerjakannya sekarang. Saya kasih waktu 5 menit. Oke? Oke, sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah selesai, saya mau satu kelompok untuk mempresentasikannya ke depan. Ayo, kelompok Ibu. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Iya, tepuk tangan. Iya, terima kasih. Nah, kira-kira sudah paham belum menggunakan Google Map? Sudah, Bu. Sudah kan? Nah, di dalam Google Map itu kita mengetahui jarak-jarak tempuh kita menggunakan sepeda motor, menggunakan mobil, bahkan jalan kaki sekalipun, ya kan? Tahu dia berapa jaraknya. Jadi kalau kita menggunakan sepeda motor, ternyata lebih cepat. Mending kita naik sepeda motor, ya kan? Nah, kalau kalian sudah paham semua, saya
mau menguji kemampuan kalian satu persatu. Saya memberikan LKPD lagi. Jangan ya. Ya. Jangan contek-contekan. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah selesai biar saya kumpul kembali. Oke, nah saya sudah lihat bagaimana kemampuan kalian dalam pembelajaran hari ini. Nah, alhamdulillah dari hasil belajar kalian ini saya melihatnya sudah bagus semua ya, sudah bisa konten 100 semua ya. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, kalau itu mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Iya. Coba. Kalau yang saya simpulkan, Bu, bahwasanya KA atau AI itu memiliki banyak manfaat di berbagai bidang, Bu. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Ya, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bahwasannya AI itu banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di berbagai bidang. Nah, itulah dia kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, untuk tindak lanjut kita untuk materi besok, kita akan belajar tentang tantangan dalam pemanfaatan kecerdasan artifisial ya. Jadi minggu depan kita mau belajar tentang tantangan dalam pemanfaatan kecerdasan artifisial. Oke, cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Untuk menutupnya, mari kita doa. Baik teman-teman, kita menutup pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih.